Baru menampakkan langkah, Daniel langsung disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengganggunya. Wanita yang berstatus sebagai istrinya tengah bersama pria lain. Apakah ini yang namanya selingkuh dibalas selingkuh? Ada apa sayang? Ayo masuk, aku sudah lapar banget. Wanita itu berayu remaja pada lengan Daniel. Daniel bergeming, tak melangkah sedikit pun dari tempatnya. Dia baik-baik saja, tidak ada rasa sakit hati ataupun rasa lemah lainnya. Namun dia baru menyadari sikap Sofia yang sebenarnya. Wanita itu tak sepolos yang terlihat. Kita ke restoran lain aja, ucap Daniel dengan intonasi datar. Wanita itu menunggak. Ada yang berbeda dari mimik wajah Daniel. Kesalkah? Tetapi untuk apa pria itu merasa kesal? Dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Baik sayang, sahutnya kaku. What? Cika membelalakan mata saat melihat apa yang ada di depan matanya. Suami sahabatnya dengan wanita lain. Lalu apa yang dikatakan wanita itu tadi? Sayang. Ekor mata Cika terus mengikuti langkah Daniel dan wanita itu. Sesekali Cika mengucek matanya, khawatir siapa tahu dia salah. Siapa tahu matanya bermasalah. Namun sebanyak apapun dia mengucek matanya, apa yang dia lihat memang nyata. Tidak salah, benar-benar asli. Pria itu Daniel. Memang Daniel. Lalu siapa wanita itu? Rasa sakit menyerang Cika. Dia tak terima sahabatnya diselingkuhi. Tetapi Cika tak ingin Sofia patah hati. Sahabatnya terlalu berharga baginya. Tidak Cika. Dia menepuk pipinya kasar, menyadarkan diri dan berusaha mengontrol tubuhnya. Karena dia merasa jika tidak melakukannya, Cika pasti membuat masalah dengan melabrak wanita itu di depan umum. Kamu tidak boleh melakukannya. Pikirkan Sofia, pikirkan sahabatmu itu, tandasnya. Apa yang akan terjadi jika Sofia mengetahui suaminya dengan wanita lain? Cika menatap Daniel yang semakin menjauh. Sebenarnya dia bisa menarik pria itu. Dia bisa menggampar wanita itu. Namun, Cika memilih diam. Kamu kenapa, Cika? Tanya Sofia. Ekspresi temannya itu seperti orang sawan. Cika? Panggil Sofia lagi. Apa? Tadi kamu tanya apa? Cika gugup. Dia tidak pandai berakting. Tidak pandai menutupi perasaannya. Apa yang dirasakan terlihat jelas pada wajahnya. Mungkin Sofia tahu bahwa saat ini ada yang tengah mengganggu pikirannya. Kamu kenapa? Tanya Sofia menatap Cika lekat-lekat. Cika menunjuk dirinya sendiri. Kenapa memangnya? Aku baik-baik saja. Kamu tahu nggak Sofia? Aku tadi ketemu cewek yang sangat menyebalkan. Masa dia pakai toilet lama banget? Kayak toilet itu milik dia sendiri? Cika mengalihkan. Dia buru-buru melalap makanannya agar tidak ada lagi pertanyaan. Sofia tersenyum. Senyum yang membuat Cika semakin patah. Bagaimana bisa dia mengatakan apa yang dia lihat pada sahabatnya itu? Cika tidak ingin menghancurkan rumah tangga Sofia. Lagi pula, belum tentu wanita itu selingkuhan Daniel. Bisa saja dia teman dekat Daniel atau saudara Daniel. Ya, mungkin bisa saja seperti itu. Saat seseorang takut pada sesuatu yang ada di depannya, takut pada kebenaran, maka orang itu akan mengalihkan pikirannya, mencari jalan pintas atau celah yang bisa dia gunakan sebagai alasan untuk menjatuhkannya dari kebenaran dan kenyataan. Oh ya Sofia, kamu kenapa nggak pernah cerita tentang Daniel sih? Aku kan pengen tahu, lontar Cika. Sendok yang dipegang Jayden terhenti di udara. Makanan itu tidak jadi masuk ke mulutnya. Jayden meletakkan kembali sendok dan meneguk minuman dengan gugup. Jujur, dia tak ingin mendengar jawaban Sofia tentang pertanyaan itu. Sofia kesulitan menelan makanannya. Dia meneguk air putih untuk melancarkan makanan yang tersisa di mulutnya. Kemudian dia menatap Cika. Pertanyaan itu tidak pantas ditanyakan saat mereka makan dengan atasannya. Suasana di meja itu pun seketika canggung. Pukul 5 tepat, seperti biasanya, Sofia berpura-pura menunggu jemputan. Namun kali ini sepertinya dia tidak bisa lepas dari Cika dengan mudah. Entah apa yang dipikirkan sahabatnya itu, sampai kekeh menemaninya hingga Daniel datang.
Kenapa Cika tiba-tiba bersikap seperti itu? Coba kamu kirim pesan atau telepon lagi. Masa Daniel belum sampai-sampai juga sih? Celoteh Siska. Sofia mengeluarkan ponsel, mengusap layar ponselnya. Sini, biar aku aja yang ngomong. Tanda Cika seraya merebut ponsel Sofia. Cika, jangan! Mampus, batin Sofia. Apa yang harus dia lakukan? Daniel tidak mungkin menjawab panggilan telepon itu. Dan apa yang akan dia katakan pada Cika nanti? Shit. Sofia meruntuh, kepalanya pening karena ulah sahabatnya itu. Halo Daniel. Intonasi Cika sedikit meninggi. Sedikit kesal. Bukan Sofia, siapa yang menelpon? Daniel bertanya-tanya. Beberapa detik yang lalu, dia dikejutkan dengan satu panggilan yang sangat mustahil. Mereka memang suami istri, tetapi komunikasi di antara keduanya sangat jarang. Mereka hanya menghubungi untuk kepentingan penting, seperti tentang ibunya. Ya, ini siapa? Tanya Daniel. Aku Cika, sahabat Sofia. Kamu sudah di mana? Usahakan cepat ya, ini udah hampir maghrib. Mata Sofia hampir mencelos. Benarkah yang mengobrol dengan Cika itu Daniel? Tidak. Pasti bukan Daniel. Batin Sofia menolak. Mana mungkin pria itu mengangkat teleponnya? Pasti Hendra. Ya, pasti pria itu, pikir Sofia. Oh, baiklah. Terima kasih kamu sudah menemaninya ya, sahut Daniel. Untuk sesaat, Daniel terdiam, memproses apa yang diucapkan oleh teman istrinya itu, hingga akhirnya dia paham. Sambungan telepon pun terputus. Putar balik ke kantor Sofia. Perintah Daniel pada sopirnya. Sofia tertegun menatap nama Daniel tertera di layar ponselnya. Cika benar-benar menelpon suaminya. Oh my God. Apa susahnya bilang begitu sih? Cika melipat tangan di dada. Dia tidak peduli dengan saudaranya yang sudah menunggu lama. Yang penting saat ini adalah bertemu dengan Daniel. Melihat dengan matanya sendiri bagaimana perlakuan pria itu pada sahabatnya. Jangan melakukannya lagi, Cika. Gimana kalau kamu telepon pas mas lagi ada meeting penting atau sibuk? Jangan mencari alasan, Sofia. Dia pasti menomorsatukan istri dari segala-galanya. Tandas Cika. Ada apa dengan Cika? Sofia merasa ada yang berbeda dengan sikap sahabatnya itu. Tetapi apa? Tak lama kemudian mobil Daniel terhenti tepat di depan Sofia. Daniel turun dari mobilnya, berjalan mendekati Sofia dengan senyum yang tak putus-putusnya. Maafkan aku sayang, kamu pasti udah nunggu lama sampai temanmu menelponku. Daniel menarik tubuh Sofia, memeluknya. Kemudian melingkarkan tangannya pada pinggang istrinya dengan kasar. Kamu pasti Cika itu ya? Tanya Daniel. Cika menatap tajam, mengawasi dengan seksama. Tidak ada yang aneh. Iya, Cika menjawab singkat. Sofia, Daniel menatap istrinya, selalu bercerita tentangmu. Aku sudah bilang ke dia supaya sekali mengundangmu ke rumah. Tapi dia... Benarkah? Mata Cika melebar, dia lupa pada tujuannya. Sofia tidak mengatakan apa-apa padaku. Kenapa kamu gak cerita, Sofia? Kini Sofia merasa seperti tertuduh pelaku kejahatan. Maaf Cika, karena banyak pekerjaan dan banyak... Tunggu dulu. Sofia sudah menceritakan tentang kejadian beberapa hari yang lalu kan? Cika langsung mengubah topik pembicaraan. Daniel mencengkeram pinggang Sofia, membuat gadis itu tak nyaman. Sofia sedikit meringis. Tentu saja. Daniel menyunggingkan senyum kepalsuan. Sudah kuduga. Dia pasti dipecat karena kau yang menyuruhnya. Tandas Cika mengambil kesimpulan sendiri. Apa yang kau ceritakan pada temanmu? Suami baik hati, yang selalu menuruti permintaanmu. Atau suami romantis yang gila terhadapmu? Daniel bertanya dengan nada mencemooh. Sofia tak menggubris ucapan Daniel. Dia masuk ke dalam mobil dengan mimik terpaksa. Sekalipun di dunia ini hanya tinggal mobil Daniel, Sofia tidak sudi untuk naik mobil itu. Dia lebih memilih jalan kaki. Lagi pula, siapa yang meminta jemput? Bukankah Daniel bisa menolaknya dengan alasan sibuk atau ada pekerjaan lainnya? Sepanjang perjalanan pun, Sofia hanya diam. Dia tidak ingin cepat-cepat sampai. Namun, macet dan beberapa tragedi membuat laju mobil melambat, bahkan tidak bergerak sama sekali.
Iya sayang, kau tinggal pilih mana yang kau suka, oke? Daniel menerima telepon dari salah satu wanitanya. Sofia melirik sekilas. Pria itu sangat tidak tahu malu. Di mana-mana orang selingkuh tentu secara bersembunyi-sembunyi, tetapi sepertinya itu tidak berlaku terhadap suaminya. Urat malu pria itu mungkin sudah terputus. Jangan melihat harganya, kalau kamu suka tinggal ambil aja. Daniel melirik Sofia. Entah apa yang ada di luar sampai Sofia terus memandanginya. Oke, see you later honey, kata Daniel seraya memutus telepon. Pria itu menatap Sofia, lalu melipat tangannya di dada. Aku bisa mendapatkan wanita yang aku suka dengan uang. Di dunia ini tidak ada yang bisa menolak uang. Kehadiran kertas bernominal itu menjadi penentu dalam segala aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki uang cenderung tidak dihargai dan tidak dianggap. Tidak hanya itu, kadang mencari pasangan pun sangat sulit. Sementara mereka yang berduit seakan-akan dewa yang disembah-sembah. Sofia menyadarkan kepalanya pada bau kursi. Bising kendaraan setidaknya menyamarkan celotehan Daniel. Entah apa yang dikatakan pria itu, Sofia tidak peduli dan tidak penting juga. Di antara mereka tidak ada pembahasan yang bermutu. Itu yang Sofia pikir. Hening kemudian. 1 jam lebih berada di jalanan, kini mobil Daniel terhenti di halaman depan rumahnya. Sofia langsung turun, pun dengan Daniel. Gadis itu melangkah cepat, mendahului Daniel yang terhenti karena suatu panggilan. Pasti dari ceweknya lagi, pikir Sofia. Entah berapa banyak wanita yang dimiliki oleh suaminya itu. Daniel mengusap layar ponsel. Ada apa? Tanyanya to the point. Begini nak, pria di seberang telepon tengah menata kalimatnya. Salah satu teman papa menawarkan sahamnya dan saat papa mendengar rinciannya, saham itu lumayan menarik, jadi sebutkan saja nominalnya, tandas Daniel. Tak suka basa-basi. Sekitar 250 juta nak, ucap pria itu tanpa malu menyebutkannya. Baiklah, aku akan mentransfernya sekarang juga. Panggilan telepon pun terputus. Sofia menguap. Gadis itu berjalan ke arah ranjang dengan masih memakai handuk kimono. Rasa kantuk yang menyerang tak mampu dia tahan. Sofia langsung merebahkan tubuhnya, meski rambutnya masih basah. Di mana Nona? Tanya Hendra. Nona sudah tidur pak, balas pelayan itu. Hendra menghela nafas, menatap hidangan yang ada di depan meja. Tuan tidak pernah makan di rumah. Dia selalu keluar entah kemana, dan sekarang nonanya juga tidak makan malam. Kamu taruh makanan ini. Kalau Nona sudah bangun, kamu langsung hangatkan makanan untuk Nona, titah Hendra. Entah sampai kapan akan seperti ini. Hendra hanya berharap agar rumah itu hidup kembali. Di tempat yang berbeda, Daniel menghabiskan waktu dengan kenalan, alkohol dan juga wanita. Dia tidak pernah bisa men-skip kegiatan malamnya itu. Seakan-akan sudah menjadi rutinitas yang tidak bisa dia hilangkan. Katanya istri bos Daniel cantik loh. Celetuk salah satu pria paling ujung. Kali ini Daniel berpindah klub. Dia sengaja menghindari 2 sahabatnya itu. Dia tidak ingin mendengar ceramah mereka. Benarkah? Wanita yang mengalungkan tangan pada leher Daniel tersenyum meremehkan. Kalau dia cantik, kenapa bos Daniel tidak betah di rumah? Tatapan seketika terarah pada Daniel. Tentu mereka bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Apa jangan-jangan pelayanannya kurang yahut? Timpal pria berkacamata. Hahaha, iya bisa jadi. Pembicaraan para pria memang tidak jauh dari wanita miliknya. Beberapa alasan kenapa mereka memutuskan cari kehangatan di luar, tentu karena mereka tak puas dengan istrinya. Ada juga yang mencari sensasi baru. Tapi sumpah, istri Bo Daniel sangat cantik. Lontar pria itu lagi. Emang pernah ketemu? Yang lain jadi penasaran. Pria itu mengangguk, pernah. Mereka yang ada di tempat itu berpikir sejenak. Sudah. Kenapa kalian malah membicarakan wanita yang tidak ada? Lihatlah wanita yang ada di depan kalian, bukan yang ada di rumah. Wanita berbaju pink menyela.
Lagi pula, mau istri bos Daniel cantik atau tidak, buktinya bos Daniel masih jajan. Itu artinya dia tidak cantik-cantik banget. Apapun terkaan mereka, satu-satunya yang bisa menjawab adalah Daniel. Pria yang sejak tadi memilih diam, menikmati 1-2 kacang dan minuman yang ada di meja. "Apa kita tidak akan keluar, bos?" tanya wanita itu dengan suara menggoda. Daniel mendongak, berpikir saat, "Apa kau sangat menginginkannya, sayang?" Daniel balik bertanya. "Pria kurang ajar," pekik seorang wanita. "Kau bilang kau hanya memilikiku. Lalu, siapa wanita ini, Daniel?" Tandas wanita yang menatap dengan murka. "Hei, berani-beraninya kau menampar wajah Daniel." Wanita di sebelah Daniel membela. Sementara itu, Daniel mengusap wajahnya yang panas. Tamparan itu mengingatkan pada satu hal. Pada masa yang sangat ingin dia lupakan. "Jangan memaksakan kehendak orang lain. Aku sudah bilang, aku ingin cerai." Daniel melangkah beberapa senti. Kenapa dia diceraikan? Pertanyaan itu terus menghantuinya hingga saat ini. Dia sudah setia. Dia sudah memenuhi kebutuhan wanitanya. Dia sudah memberi perhatian dan waktunya. Daniel tidak menemukan kesalahan apapun. Tetapi kenapa dia ditinggalkan? "Sekarang kamu pilih dia atau aku?" "Daniel, katakan cepat," tuntut wanita itu. Daniel mendesah kasar, menatap tajam wanita itu. "Kau pikir kau istimewa?" Daniel menatap merendahkan. Daniel tahu bahwa wanita itu tak hanya tidur dengannya. Wanita itu menemani beberapa pria saat bersamanya. Lalu, apa yang membuatnya berbeda dengan wanita-wanita yang sekarang bersamanya? Tidak ada, keduanya sama-sama rendah dan murahan. Apa maksudmu, Daniel?" Intonasi suara wanita itu berubah. Ada takut juga khawatir di dalam nadanya. "Jangan karena kau mendapat sedikit perhatian dariku, kau beranggapan kau spesial. Kau tidak ada bedanya dengan wanita-wanita yang selama ini menemaniku." Daniel merangkul wanita di sebelahnya dengan masa. "Di mataku, kau tidak ada bedanya dengan pakaian kotor. Tentu kau sudah tahu nasib apa yang menimpa pakaian kotor, iya kan?" Daniel menatap bengis. "Dibuang," tandasnya. Kemudian berlalu dengan wanita baru di sampingnya.